Kalau ngomongin konsep, antara gue dan customer kadang punya selera yang saling berseberangan. Secara idealisme, gue sebagai crafter punya build plan tersendiri berdasarkan ide-ide yang pengen gue terapin di setiap projectnya. Namun secara customize, si owner pun punya kemauan lain yang harus bisa gue terjemahin melalui sebuah karya. Dan di episode kali ini, gue gabungin beberapa idealisme melebur jadi satu dalam sebuah karya. Yuk kita bahas. Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dapur Encep, yoi. Yap, seperti Mukadimah gue tadi, alah Mukadimah. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang bagaimana jadinya jika keBM-an gue nggak sama kemauan customer. Tapi berhasil gue satuin cuy. Ya secara di sini kan yang gue jual atau yang gue tawarin adalah sebuah produk yang berkonsep custom. Jadi kalau ngomongin custom itu sendiri, berarti kan produk atau layanan yang harus gue tawarin adalah yang bisa menyesuaikan dengan pesanan atau selera. Konteksnya di sini adalah customer atau si owner itu sendiri. Dan baiknya si owner di project kali ini adalah dia ngebebasin gue untuk gabungin beberapa idealisme gue atau ide-ide gue lah dengan konsep yang udah dia pilih. Penasaran pisaunya kayak gimana? Nih gue kasih birol. Pisaunya legend cuy. Secara visual, pisau klasik Bowie ini terasa sangat familiar untuk kalangan penghobi pisau. Yap, tebakan kalian nggak salah. Ini adalah salah satu signature collection dari brand T. Cardin. Secara dimensi, pisau ini memiliki panjang bilah 23 cm, lebar 5 cm, serta thickness ada di 6 mm. Dengan bahan material yang terbuat dari D2 serta tambahan aksen ukiran batik yang sudah menjadi ciri khas pisau-pisau T. Cardin, membuat secara looks pisau ini semakin istimewa. Sedangkan di sektor handle terbuat dari bahan tandrus yang dikombinasi dengan kayu serta logam kuningan di bagian guard dan pommelnya. Memang, kalau ngomongin legasi pisau Indonesia, khususnya di era modern saat ini, T. Cardin jawabannya. Yap, itu tadi spek dan detail pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Sekarang kita ngomongin konsep sarkulnya. Sebenarnya kalau lihat modelan bila di project kali ini kan model-model klasik Bowie yang simple dan elegan ya. Jadi yang paling cocok itu ya pakai desain sarkul yang udah pernah gue bikin beberapa waktu lalu. Terlepas dari aksesorisnya ya, secara sketsa desain sarkul ini menurut gue udah paling klop banget lah. Kalau mau main simpel-simpelan, ini paling aman. Tapi gue BM cuy, alias banyak mau. Jujur, gue masih belum bisa move on dari si bocil seksi ini. Karena gue masih mau explore lebih jauh lagi dengan konsep-konsep Bowie Sam Lurkin kayak gini. Ya walaupun bila di project kali ini kan modelannya klasik Bowie ya. Dan menurut gue, bila ini masih punya potensi agar model sarkulnya bisa dieksplor lebih luas lagi. Tapi, surprisingly, si owner pengen konsep sarkulnya dibikin kayak gini. Secara spesifik dia nunjukin foto ini. Ya walaupun ini sarkul untuk bila kukri, tapi gue paham maksudnya. Jadi di sini sudah ada 3 konsep sarkul yang jadi concern gue. Dengan begitu gue nggak bisa maksain ide-ide yang udah gue planning sebelumnya. So win-win solutionnya adalah gue bakal gabungin 3 konsep sarkul tadi jadi satu. Kayak gimana prosesnya? Langsung aja gue ajak kalian flashback ke beberapa waktu lalu saat project ini dikerjakan. Cekidot! Proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola. Ini bertujuan untuk menentukan dimensi desain serta ukuran yang fit sesuai model bilahnya. Untuk model sarkulnya, gue mengadaptasi model klasik Bowie sebagai base desainnya. Lalu gue kembangin dengan sedikit nambahin aksen mirip sarkul si bocil seksi. Setelah pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue potong-potong sketsa desain sesuai garis polanya, yang kemudian gue aplikasiin ke media kulitnya.
Di sini gue masih ngandelin kulit Vectan dengan ketebalan 3 mm. Nah, agar konsep sarkul si bocil seksinya semakin dominan, gue bikinin layer sebagai space konkonya. Cuman bedanya, kalau di bocil seksi gue menggunakan konektor bed loop, tapi di sini cukup layer aja biar lebih simpel. Step berikutnya adalah gue bikin motif di area pinggiran main body sebagai batas framenya, sekaligus ngemotif seluruh permukaan body. Dan untuk masukin konsep yang udah di request oleh si owner, gue install inlay dengan motif kroko. Juga part-part pendukung seperti bed loop dan layer juga udah gue bikin, termasuk aksesoris berupa konko dan lining di bagian bed loop. Untuk di kelas premium custom art, bagian dalam gue lining menggunakan bahan rubber Ambitex. Ini sangat gue rekomendasiin buat kalian yang sayang sama bilah koleksi kalian, terutama untuk bilah-bilah dengan mirror polish. Ini bisa menjadikan tekstur bagian dalam bisa lebih rata dan halus, sehingga tidak akan menimbulkan scratch pada bilah saat proses in-out dari sarkulnya. Lanjut ke pemasangan body. Untuk mengetahui detail hasilnya, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa ngopi. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project sarkul 3-in-1 kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Cekidot!
Sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 3 mili. Panjang sarkul ini mencapai 31 cm, tidak termasuk bagian bed loop, dan bagian terlebarnya mencapai 9,5 cm, serta tebal di bagian stopper edge ada di 1,1 cm. Untuk motifnya seperti biasa ya, full depan dan belakang bahkan sampai ke bagian bed loop. Bed loopnya gue bikin tipe hanger menyesuaikan konsep klasik Bowie-nya. Untuk aksesorisnya gue pakai inlay motif kroko dan layer sebagai space konkonya. Konsep warnanya red maroon yang gue kombinasiin gradasi warna hitam. Di sektor stitching, gue pakai benang moccasin ukuran 1 mili warna red maroon juga. Dan jarak prong yang gue pakai ukuran 5 mili. Dan ini ada tali kulit yang fungsinya sebagai pengaman aja ya, biar simple dan elegan. Jadi kalau pas dalam kondisi locking kayak gini, kelihatannya kayak ada pita-pitanya gitu. Padahal sebenarnya ini adalah tali kulit buat ngunci pisau ke sarkulnya. Dan untuk di kelas premium custom art, bagian dalam gue lining atau gue lapisin dengan bahan rubber ambitex biar bagian bilahnya aman nggak tergores-gores pada saat proses in-out dari sarkulnya. Terakhir gue finishing menggunakan top coat yang semi gloss biar warna catnya aman sekaligus mengekspos detail motif krokonya. Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan untuk brand pisaunya, seperti yang udah gue spill di video B-roll tadi ya, bahwa pisau ini adalah salah satu signature collection dari brand T. Cardin. Gue udah pernah bikin sedikit ulasan tentang profil T. Cardin. Buat yang nggak ngikutin, bisa cek di video yang ini, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan sebenarnya project ini adalah lanjutan dari project di episode sebelumnya. Maka dari itu, gue mau ucapin terima kasih banyak sekali lagi buat Om Untung Ardi Santoso dari Semarang yang sudah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Oh ya, sekalian gue mau ucapin marhaban ya Ramadan buat kita semua yang sedang bersuka cita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar, ibadah lainnya lancar, dan berkah buat kita semua. Amin. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau ditanya tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup. Terakhir gue ucap, pamit mau